Saya kira persoalan pemilihan presiden, wakil presiden, dan pemilihan legislatif itu adalah peristiwa politik yang biasa-biasa saja, bukan peristiwa politik yang extraordinary, sehingga tentu kita seharusnya juga menyikapinya secara biasa-biasa saja gitu. Apalagi sejak reformasi ini paling tidak kita sudah lebih dari 5 kali melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Saya katakan sebagai peristiwa politik yang biasa-biasa saja karena ya memang sudah menjadi sesuatu yang sekali lagi kita mengalaminya lebih dari 5 kali, dan kemudian juga peristiwa politik yang memang kalau kita mengikuti dengan seksama itu akan memberikan perubahan dan juga memberikan pengaruh terhadap kehidupan Indonesia secara politik dan juga kehidupan secara luas. Dikatakan biasa-biasa saja karena tentu presiden dan wakil presiden memiliki kedudukan yang sangat penting, tetapi bukanlah posisi yang segala-galanya. Karena presiden dan wakil presiden itu memegang jabatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan memiliki hak dan kewenangan yang juga diatur secara undang-undang. Artinya bahwa tidak ada kekuasaan yang bersifat mutlak, tidak ada kekuasaan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan hukum yang berlaku. Sehingga karena itu maka sekali lagi tidak seharusnya kita menempatkan pemilihan presiden dan wakil presiden itu dengan pertaruhan dan dengan pertumpahan darah, karena negara ini bisa menjadi kuat, bisa menjadi hebat itu karena kita memegang teguh Undang-Undang Dasar dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pemilu legislatif itu juga tidak kalah pentingnya karena anggota DPR, DPRD 1, DPRD 2 itu memiliki kewenangan legislasi yang kuat. Bahkan DPR misalnya itu selain kewenangannya membuat undang-undang bersama dengan pemerintah, juga memiliki pengawasan dan memiliki wewenang untuk menyusun anggaran dan berbagai kebijakan, bahkan dalam beberapa hal menyangkut pemilihan para pejabat di lembaga-lembaga negara. Sehingga karena itu kita juga jangan sampai terlalu fokus dalam pemilihan presiden dan wakil presiden kemudian mengabaikan arti penting pemilihan anggota legislatif. Dalam konteks kita menjaga kerukunan dan persatuan itu tentu kita harus sekali lagi menyikapinya dengan biasa-biasa saja, tidak perlu terlalu fanatik dan tidak perlu terlalu over gitu di dalam kita ini menyikapi perbedaan. Karena perbedaan pilihan dalam alam demokrasi itu adalah sebuah keniscayaan, dan oleh karena itu maka kita harus bersikap arif dan bersikap dewasa dalam menyikapi perbedaan itu. Yang sangat penting adalah bagaimana kita menjadi pemilih yang kritis dan cerdas. Kita melakukan telaah secara seksama program-program yang ditawarkan oleh para calon presiden dan wakil presiden, kemudian memberikan penilaian dan kemudian menentukan pilihan memilih calon presiden dan wakil presiden tertentu bukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat primordial emosional, tapi pertimbangan yang bersifat rasional, objektif, dan dengan penalaran dan alasan
yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu maka dalam pemilihan legislatif hal yang sama juga perlu kita lakukan, karena bagaimanapun juga kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh anggota DPR dan DPRD juga sangat kuat, sehingga kita perlu melakukan penilaian terhadap kualitas calon-calon legislatif itu. Kita lihat kompetensinya, kita lihat kredibilitasnya, track recordnya, dan tentu kita tentukan pilihan juga dengan pertimbangan yang rasional dan dengan analisis yang mendalam. Sehingga karena itu maka jangan sampai karena perbedaan pilihan kita kemudian jatuh ke dalam jurang perpecahan. Banyak sekali masalah dalam kehidupan kebangsaan kita yang sudah sangat terlihat jelas di depan mata, dan oleh karena itu maka masalah-masalah itu dapat kita selesaikan, dapat diatasi apabila kita tetap menjaga persatuan, menjaga kerukunan, menjaga persaudaraan. Jangan karena perbedaan pilihan kita ini bermusuhan satu dengan yang lain. Ada seorang kawan yang bercerita menarik dengan logika sederhana. Kalau kita ini karena perbedaan pilihan kemudian saling bermusuhan, maka kita sendiri yang akan menanggung kerugiannya. Kalau kita sakit, yang menolong kan keluarga kita, yang menolong tetangga kita. Kalau kita ada masalah, yang akan kita mintai untuk membantu adalah keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan juga sekali lagi mereka yang bertetangga dengan kita, mereka yang menjadi sejawat kita. Sehingga oleh karena itu jangan sampai karena perbedaan pilihan kita kehilangan kerabat, karena perbedaan pilihan kita kehilangan sahabat, dan karena perbedaan pilihan kita ini kehilangan tetangga. Sehingga perbedaan-perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Perbedaan pilihan tidak mungkin bisa kita hindari, sehingga kita harus bersikap dewasa dalam menyikapi perbedaan pilihan, memilih sesuai dengan analisis yang kritis, memilih sesuai dengan kajian atas program-program yang ditawarkan, dan jangan memilih karena iming-iming uang, iming-iming hal-hal yang bersifat material, apalagi sampai kemudian iming-iming hal-hal yang sifatnya sangat pragmatis, yang bertentangan dengan moralitas dan budaya yang luhur.